Presentasi kelompok 7 dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang hak dan kewajiban produsen konsumen dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayuni Saharani dan juga perkenalkan juga teman-teman saya. Yang pertama ada Intan F, yang kedua ada Nola Rika, yang ketiga ada Bea Subrahim. Kami akan membahas tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengapa kami akan membahas tema tersebut? Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk, barang, atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk, barang, atau jasa yang kita inginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Nah, permasalahan yang dihadapi konsumen ini tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi juga jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri, tentang pentingnya perlindungan konsumen. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari konsumen sendiri adalah pemakai barang, hasil produksi, bahan pakaian, makanan, dan juga sebagainya. Nah, penerima atau juga penerima pesan iklan, atau juga bisa merupakan pemakai jasa, pelanggan, dan sebagainya. Menurut Philip Kotler, konsumen diartikan sebagai individu yang melangsungkan kegiatan pembelian, pemakaian, atau memperoleh barang untuk konsumsi sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa produsen ini adalah rantai terakhir dari aliran produk atau barang dari faktor produksi di awal. Kemudian, bagaimana dasar hukum perlindungan konsumen? Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Di Indonesia sendiri, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah yang pertama, ada di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 21 ayat 1, pasal 21 ayat 1, dan juga pasal 27 dan pasal 33. Nah, yang kedua, bisa dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821. Dan juga yang ketiga, bisa berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang terakhir ada menurut Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas indag provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen ini dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan juga mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa atau jasa yang berkualitas. Apa yang dimaksud perlindungan konsumen?
Berdasarkan UU Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya. Perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Apa saja asas dan tujuan perlindungan konsumen? Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada 5 asas perlindungan konsumen. 1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan kesehatan konsumen, 5. Asas kepastian hukum. Apa saja asas dan tujuan perlindungan konsumen? Di dalam perlindungan konsumen sendiri, ada beberapa tujuan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beberapa tujuan dari perlindungan konsumen adalah 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nomor 4. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Nomor 5. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Nomor 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Ada 3 prinsip hukum perlindungan konsumen, yaitu Let the buyer beware, 2. The do care theory, 3. The privacy of contract. Oke, perkenalkan nama saya Bezu Ibrahim. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang apa saja hak dan kewajiban konsumen. Melansir dari situs Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beberapa hak konsumen yaitu ada 8. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang kedelapan terakhir adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian jika mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beberapa kewajiban konsumen ada 4. Yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, keempat adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, apa saja hak dan kewajiban produsen kepada konsumen? Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi atau RTK, dan golongan rumah tangga produksi atau RTP.
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak produsen atau pelaku usaha atau perusahaan adalah satu, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kemudian, ada hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, di sini maksudnya ketika ada konsumen yang komplain begitu bahwa dia mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang telah dia beli seperti itu, akan tetapi secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen itu tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang ia beli, maka produsen ini memiliki hak untuk merehabilitasi nama baiknya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, selanjutnya, selain memiliki hak, produsen juga memiliki kewajiban. Nah, apa aja kewajiban produsen? Yaitu yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya, yaitu seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang atau jasa tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, kemudian yang ketiga, produsen wajib menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Kemudian, yang keempat, produsen juga wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang dibuat atau yang diperdagangkan. Nah, kemudian yang kelima, produsen itu juga wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi ketika produsen itu menjual barang atau jasa yang ternyata itu merugikan konsumen, nah produsen itu memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memberikan kompensasi atau ganti rugi penggantian barang atau jasa bila barang dan atau jasa yang diterima itu manfaatnya tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari materi ini. Nah, kesimpulannya adalah dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki tujuan untuk melindungi hak konsumen karena pada dasarnya konsumen lebih rendah posisinya dibandingkan dengan posisi pelaku usaha itu sendiri. Tetapi dengan adanya prosedur serta hak dan kewajiban ini juga baik untuk konsumen dan pelaku usaha. Karena apa? Karena kedua-duanya itu dapat mengetahui perannya masing-masing sehingga nantinya tidak akan ada yang dirugikan. Nah, kemudian di sini kami juga mengutip saran yang diberikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu antara lain yang pertama itu belanja sesuai dengan rencana. Jadi sebelum berbelanja kita bikin list belanja dulu seperti itu. Kemudian yang kedua, teliti sebelum membeli. Nah, yang ketiga itu beli sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Dan yang keempat, jangan lupa untuk lihat label, keterangan barang, serta tanggal kadaluarsa. Nah, yang kelima itu kritis terhadap iklan dan promosi agar tidak mudah terbujuk. Nah, dan yang terakhir yaitu pilih barang yang bermutu dan punya standar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa.